Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat kalimat pertanyaan ya dalam bahasa Arab ya menggunakan huruf istifham ya huruf yang digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan yaitu a dan hal. Ya, ini termasuk huruf ya, huruf istifham namanya. A dan hal. Artinya sama yaitu apakah. Dan secara umum bisa saling menggantikan. Jadi kalau antum ingin membuat pertanyaan yang artinya apakah, silakan gunakan mau a mau hal terserah ya. Yang paling ringan di lisan silakan gunakan ya. Nah, pertanyaan menggunakan huruf a atau hal ini itu kemungkinannya dua. Kalau enggak na'am yang artinya iya atau la yang artinya tidak. Ya, ada dua kemungkinan. Contoh misalnya kita pakai hal ya. Hal anta ustazun? Ya, tanda tanya. Hal anta ustazun? Apakah kamu seorang ustaz? Atau bisa juga pakai a. A anta ustazun? Boleh, ya. Maka jawabannya kalau enggak na'am misalnya na'am. Dijawab na'am aja sebenarnya udah cukup. Ya, sudah bisa difahami. Cuman kalau kita mau lengkap ya sambil latihan pengucapan bahasa Arab, nggak masalah kita lengkapin. Misalnya na'am ana ustazun. Ya, saya seorang ustaz. Atau kalau bukan jawabannya la. Misalnya la ana talib. Bukan, saya siswa. Atau la bal ana talib. La bal bisa pakai bal di sini. Ya, bisa pakai ya bal. Atau walakin boleh juga ya. Walakin juga boleh ya. Yang artinya tetapi, namun ya. Bisa la bal ana talib. Bukan, tapi saya siswa. Atau walakin ana talib, tapi saya adalah seorang siswa. Ya, berarti bukan ustaz. Atau bisa juga la lastu ustazan. Lastu ustazan. Saya bukan ustaz. La lastu ustazan. Ya. Misalnya hal anta tabib? Apakah kamu dokter? Naam, ana tabib. La ana misalnya lastu tabiban, lastu tabiban. Saya bukan tabib, ya. Atau dijawab na'am, sudah cukup. La juga sudah cukup, ya. Contoh lain lagi, ini jumlah ismiyah ya. Kalau jumlah fi'liyah misalnya hal akalta? Apakah kamu sudah makan? Ya, untuk kita tanya seorang laki-laki. Kalau perempuan hal akalti? Apakah kamu sudah makan? Ya, kita nanya istri kita atau nanya anak kita yang perempuan hal akalti? Ya, apakah kamu sudah makan? Atau bisa juga aakalta, aakalti bisa juga ya, bebas. Jawabannya kalau nggak naam, ya. Naam akaltu. Ya, saya sudah makan. Atau cukup dijawab naam. Ya, sudah cukup. Atau dijawab la. La, tidak. Atau belum. Ana lam akul. Saya belum makan. Ana lam akul. Setelah lam ini harus fi'il mudhari'. Sehingga dari fi'il maudhi kita ubah menjadi mudhari' ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya kita belajar ilmu sharaf ya, karena nanti akan kepake juga dalam percakapan. Contoh seperti ini. Ya, dari fi'il maudhi kita ubah menjadi fi'il mudhari' karena setelah lam itu harus fi'il mudhari'. La ana lam akul. Tidak, saya belum makan. Ya, walaupun dalam percakapan realnya sehari-hari kadang cukup dijawab na'am la aja sebenarnya udah cukup. Yang penting dalam percakapan itu kan intinya saling memahami ya antara orang yang bertanya dengan orang yang menjawab, atau antara orang yang berbicara itu saling paham, itu sudah cukup. Tapi karena kita sedang belajar bahasa Arab ya, untuk melancarkan lisan kita nggak masalah ya kita jawab dengan jawaban yang lengkap seperti ini. Ya, demikian ya penjelasan ringkas tentang cara membuat kalimat pertanyaan menggunakan a dan hal. Ya, silakan antum praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan cara ya melakukan percakapan ya, sudah saya share di banyak video ya, antum bisa lihat tentang tips percakapan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menggunakan ya pertanyaan a dan hal ini dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari atau dalam majelis pembelajaran bahasa Arab ya, untuk menguji pemahaman siswa ya, untuk melatih istima' siswa, kita bisa menggunakan a dan hal ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.